Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semua, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahaya rokok ya tentunya. Di sini ada yang merokok? Gak ada. Iya dong. Tentu saya di sini tidak sendiri ya teman-teman. Di sini ada 4 teman saya. Bisa perkenalan satu-satu? Hai semua, aku Zaitun Alfa. Dan hai semua, saya Asifa Farah Febriani. Hai semuanya, aku Erika Dustiawati, biasa dipanggil Erika. Hai semuanya, aku Tiffany Nurafika, biasanya dipanggil Fani. Nah, langsung saja ya teman-teman. Kali ini saya akan bertanya tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan rokok. Siapa yang ingin menjawab ini? Saya. Oke. Terima kasih. Rokok itu adalah produk yang dibuat dari tembakau yang telah diolah, kemudian dibungkus menggunakan kertas khusus dan dibakar untuk dihirup asapnya. Dalam satu batang rokok itu terdapat lebih dari 7.000 zat kimia dan sekitar 70 zat di antaranya bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya tersebut antara lain nikotin yang menyebabkan kecanduan, tadi yang merusak paru-paru, dan karbon monoksida yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen ke dalam tubuh. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa semua jenis rokok itu sama berbahaya seperti rokok filter, vape, yang elektronik dulu? Kalau itu semua jenis rokok itu berbahaya ya menurut saya, baik rokok konvensional, rokok elektrik, vape, maupun rokok herbal mengandung zat kimia beracun dan nikotin yang bersifat adiktif, tidak ada batas aman untuk konsumsi rokok dan bahayanya juga mengancam orang di sekitar perokok. Wow, ternyata kandungan zat yang terkandung dalam rokok itu sangat bahaya ya teman-teman. Ingat, banyak kandungan yang membahayakan. Ya betul. Nah, lanjut. Saya ingin bertanya lagi. Mengapa banyak orang yang merokok? Ya, sekarang kan banyak remaja sampai dari remaja sampai orang dewasa, tua, muda yang di bawah itu banyak merokok. Nah, mengapa menurut Anda sih banyak orang yang memilih untuk merokok? Narasumber 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, masih banyak orang memilih merokok karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang paling sering adalah pengaruh teman segaya, rasa ingin tahu, dan ingin terlihat lebih dewasa. Ada juga yang menganggap merokok itu bisa mengurangi stres. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Rasa nyaman setelah merokok itu terjadi karena tubuh sudah bergantung pada nikotin. Nah, saat kadar nikotin dalam tubuh menurun, seseorang akan merasa tidak nyaman atau muncul keinginan untuk merokok lagi. Nah, setelah merokok, rasa tidak nyaman itu sementara hilang sehingga seseorang merasa lebih tenang. Inilah yang membuat kebiasaan merokok menjadi sulit dihentikan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa merokok bukanlah solusi untuk mengatasi stres. Ada banyak orang yang lebih sehat seperti berolahraga dan melakukan hobi yang lebih bermanfaat. Dengan itu, kita dapat lebih bijak dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Berarti sebenarnya rokok itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi tubuh itu yang sudah mengalami kecanduan terhadap nikotin sendiri, Nah, ya kan? sekali. Betul sekali. Selanjutnya saya ingin minta penjelasan nih dari narasumber 3. Apa saja dampak rokok bagi kesehatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dampaknya sangat banyak ya, yaitu pertama rokok dapat merusak paru-paru sehingga meningkatkan risiko bronkitis kronis dan emfisema dan juga kanker paru. Terus yang kedua, rokok meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke karena nikotin menyebabkan tekanan darah meningkat dan pembuluh darah menyempit. Selain itu juga rokok dapat meningkatkan risiko kanker ya, sebagai jenisnya itu kanker mulut, tenggorokan, terus ada kanker
kerongkongan dan kandung kemih, karena sistem kekebalan tubuh itu juga menjadi lebih lemah sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Jadi dampaknya itu bukan hanya pada paru-paru saja, tapi Benar sekali. hampir seluruh organ tubuh ya. Benar. Ya. Ngatu teman-teman. Kemudian sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber keempat ya. Apakah asap rokok juga berbahaya bagi orang yang tidak merokok? Baik, izin untuk menjawabnya. Dampak bagi perokok pasif itu ada ya, jadi nggak cuma perokok aktif aja yang bisa terkena dampaknya, tetapi sekitar kita yang menghirup udara ataupun asap rokok juga bisa mendapatkan dampak yang buruk. Tentu saja orang yang menghirup asap rokok dari orang lain juga disebut sebagai perokok pasif. Mereka juga berisiko mengalami penyakit seperti asma, terus infeksi saluran pernafasan, penyakit jantung, bahkan sampai ke kanker paru, teman-teman. Jadi anak-anak, ibu hamil dan juga lansia juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap rokok, apalagi balita gitu ya. Itu saja. Itu teman-teman diingat, jika merokok itu harus tahu kondisi ya. Jika di samping ada ibu hamil, anak-anak, balita, jangan di sekitarnya. Baik teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita dapat simpulkan bahwa rokok mengandung ribuan zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, mulai dari gangguan paru-paru, penyakit jantung hingga kanker. Selain itu, asap rokok juga membahayakan orang di sekitar, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Oleh karena itu, mari kita memulai menerapkan gaya hidup sehat dengan menjauhi rokok dan menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Nah, ini ada sedikit pertanyaan lagi dari saya. Apa pesan Anda bagi para pendengar yang masih merokok nih? Pesan saya, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Semakin cepat berhenti, semakin besar manfaat yang akan dirasakan tubuh. Mulai dengan niat yang kuat, kita dukungan dari keluarga dan teman, serta jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika memerlukan bantuan. Itu pesan dari saya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, lanjut. Ini pertanyaan kedua ya. Mengapa kita harus mulai hidup tanpa rokok? Karena hidup tanpa rokok itu berarti menjaga kesehatan diri sendiri sekaligus melindungi orang-orang di sekitar kita dari bahaya asap rokok. Dengan tidak rokok, risiko berbagai penyakit juga dapat berkurang dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Dengan kita merokok itu bisa menyebabkan orang di sekitar kita itu menjadi perokok pasif ya teman-teman. Dan perokok pasif itu juga bahaya ya. Sama seperti merokok pada umumnya. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Anda untuk generasi muda terkait kebiasaan merokok? Nah, saya berharap generasi muda dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadikan gaya hidup sehat sebagai pilihan, isi waktu dengan kegiatan positif, dan jadilah contoh yang baik dengan mengatakan tidak pada rokok. Nah, itu teman-teman dengarkan dari 4 narasumber tadi ya. Nah, untuk penutup nih, tips supaya berhenti merokok. Rokok nih. Oke, aku bakalan jawab lagi ya teman-teman. Jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu menetapkan niat dengan alasan yang kuat. Terus menghindari lingkungan yang memicu keinginan merokok, kayak misal mungkin ketemu atau bareng sama teman-teman yang mereka suka merokok atau suka nge-vape. Kalian bisa menghindari itu semua, kayak jangan terlalu dekat-dekat sama mereka. Ya maksudnya bukan berarti nggak boleh ya, tapi menghindari. bisa mungkin dihindari karena itu juga dapat memicu keinginan kita buat merokok lagi kan. Nah, Terus mengganti kebiasaan merokok dengan aktivitas yang positif kayak olahraga kayak gitu-gitu. Terus bisa juga sih kalau misal kalian udah kayak oh ini udah jamnya buat merokok nih, kalian bisa ganti dengan permen atau
atau segala macam yang menurut kalian itu bisa mengganti rokok. Jadi jangan kayak jangan punya keinginan wah aku harus merokok nih jam segini gitu. Jadi jangan ya, misalkan diganti mungkin bisa sih pakai permen gitu. Terus juga meminta dukungan dari keluarga dan juga teman karena itu juga mempengaruhi ya guys. Terus habis itu kalau perlu kita bisa berkonsultasi, kalian bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan pendampingan yang tepat. Itu tips dari Terus kalau rasa asik tuh, oke kalau jadi itu adalah tips. Nah, itu adalah tips ya teman-teman supaya kita tidak ikut-ikutan merokok dan yang sudah merokok itu bisa mengurangi ya. Ya memang sulit bagi yang sudah merokok aktif itu. Ya sedikit-sedikit bisa lah nanti rokok. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berbagi ilmu dan wawasan pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para penggemar dan penonton setia saya yang telah menyimak podcast Ngobrol Sehat yang seru ini ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.